Kita butuh. Nah, makanya tadi saya katakan, kenapa subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Karena penyadaran, sadar dulu kita bahwa kita ini betul-betul ingin kembali ke Allah. Bukan persoalan dapat pahala, bukan persoalan surga, bukan. Ya. Sering saya katakan, kalau pahala itu otomatis. Tidak diminta, pasti dikasih. Karena sudah janji Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya sudah, asal berbuat pasti dapat. Makanya dosa dan pahala itu adalah sebab akibat. Karena kita gunakan anggota tubuh kita ini untuk berbuat baik, maka kita dapat pahala. Anggota tubuh ya zahir kan 8. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Kita gunakan untuk yang baik, dapat pahala. Melihat yang baik, dapat pahala. Ngomong yang baik, dapat pahala. Ya. Tangan berbuat yang baik, dapat pahala. Jadi urusan pahala itu adalah urusan balasan dari perbuatan. Nah, sebaliknya kalau kita berbuat jahat, berbuat maksiat, dapat dosa. Jadi pahala itu balasan dari perbuatan yang baik kita lakukan. Ya. Dosa itu balasan dari perbuatan jahat yang kita lakukan. Ya, makanya saya bilang tadi, nggak usah ngumpul-ngumpulin pahala. Ya. Tapi kumpulkan saja perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Itu aja. Lakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Walaupun Bapak nggak mau pahala, pasti dikasih sama Allah itu. Karena udah dijanjikan oleh Allah. Maka saya bilang kalau orang beramal mengharapkan pahala, sama aja mancing ikan dalam ember. Ngapa dipancing lagi? Ya, nah, udah bisa digoreng. Kalau mau mancing, pancinglah ikan yang masih liar, yang masih di kolam, yang di kali, yang di laut, itu masih liar itu. Nah, dalam ibadah apa yang liar? Ridho Allah masih liar itu. Nah, itu perlu diminta itu, Pak. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan ridho Allah. Nah, itu penting. Kenapa? Karena nggak semua amal kita langsung mendapat ridho. Belum tentu, Pak. Ya, tunggang tunggik lah kita ibadah semalam suntuk. Apa sudah ada jaminan dapat ridho Allah? Belum tentu. Sangat boleh jadi kita bersedekah yang sedikit, justru itu yang diridhoi Allah. Nah, itu makanya masih liar. Artinya nggak ada jaminan setiap amal kita langsung diridhoi Allah, belum tentu. Ya, akan ada ceritanya. Ada seorang abid. Ya, ini rajin betul ibadahnya. Saking rajinnya ibadah, Pak, sejadahnya batu. Bukan kain lagi, batu sejadahnya. Selalu digunakan untuk ibadah. Sampai-sampai batu itu cekung, Pak. Yang tentang dahinya sudah cekung, tentang lututnya sudah cekung, batu itu. Ya, karena digunakan untuk ibadah, sholat. Nah, kita nggak bisa ngebayang ya berapa rakaat sholatnya itu. Udah cekung batunya karena digunakan untuk ibadah. Giliran mau mati, datanglah Israel. Orang ini tanya, Israel, kamu datang ke saya untuk menjemput saya apa untuk silaturahim? Saya diperintahkan Allah untuk menjemput kamu. Kata orang ini, Israel, sebelum kau mencabut nyawa saya, coba tanyakan dulu kepada Allah, kalau saya mati di surga tingkat berapa tempat saya? Nah, udah yakin betul mau masuk surga. Langsung dijawab oleh Allah, kalau kamu sudah mati, tempat kamu neraka tingkat 7. Protes orang ini. Ya Allah, kenapa tempat saya neraka tingkat 7 sedangkan saya rajin ibadah? Kata Allah, kamu ibadah bukan karena aku, karena surga aku. Surga itu makhluk aku, kamu nggak kenal aku nggak?
Jadi bukan menuju aku, bukan. Tapi menuju surga. Surga itu makhluk. Pemberianku. Nah ini makanya saya bilang tadi. Ya, mesti kita tanamkan di hati kita ini. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Nggak nuju-nuju yang lain, nggak. Udah belajar zikir, udah rajin ibadah kita. Rahmat Allah bercucuran, alhamdulillah. Rajin zikir, rajin ibadah, tapi malah usaha bangkrut. Umpama jabatan non-job, itu bukan tujuan, itu hanya sekedar pemandangan di perjalanan menuju Allah. Mau ada rahmat syukur, kalaupun diuji pun kita sabar. Ya, bukan itu tujuan. Tujuannya untuk kembali kepada Allah. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Makanya sering saya katakan, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Ini rel dalam beribadah. Ibarat kereta api, kalau lepas dari relnya terguling, Pak. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Ya Allah, kau yang kutuju, ridhomu yang kuharapkan. Ya udah itu aja. Mau dikasih seperti apa terserah, asal Allah ridho gitu.